Salah satu video TikTok gue yang dulu gue pernah upload itu sekarang udah menyentuh 5,5 juta views. Dan ini nggak cuman faktor keberuntungan doang, karena beberapa video gue berikut-berikutnya itu bahkan ada yang nyentuh sampai 500 ribuan, ratusan ribu lah pokoknya. Berarti itu adalah sebuah hal yang selalu bisa kita lakukan dan bisa kita probabilitas itu terjadi bisa dan lagi. Ada formulanya. Jadi di video hari ini, gue bakal bedah total video gue yang dapat 5 juta views ini, yang dimana formula ini masih sering gue pakai sampai hari ini bahkan, dan memang gak sampai jutaan views, tapi setidaknya video-video gue yang pakai formula ini tuh sering kali dapat ratusan ribu views, puluhan ribu views, dan gue percaya banget kalau lo pakai formula kali ini bakal ngebantu personal branding lo untuk berkembang juga di platform TikTok. Oke, mari kita lihat videonya. Jadi video yang gue mention di sini itu adalah sebuah video yang dia tuh memiliki judul "Jika lo sering kehabisan topik obrolan dan bingung harus ngomong apa lagi, 3 tips ini bakal ngebantu lo untuk jadi master komunikasi yang tahu harus ngomong topik apa aja hanya dalam 7 hari." Nah, keep in mind teman-teman semuanya. Judul video ini itu gue bacakan pada awal video. Dan gue itu beroperasi di personal branding komunikasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lebih ke arah, "Bang, gue personal brandingnya tuh dimasak atau di mana," ya tinggal disesuaikan aja. Tapi cara bikin videonya, strukturnya, semua segala macam bakal sama. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya, "Bang, kenapa video lo bisa sampai 5,7 juta views?" Oke, ada beberapa hal yang gue lakuin di video kali ini. Oke. Yang pertama, itu adalah gue membacakan judul di awal video atau hook. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mikir hook dari sebuah video itu harus cepet banget selama 3 detikan. Mari kita hitung nih, oke? Gue bakal coba lihat video gue lagi dan gue bakal hitung berapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi video gue, pembukaan dan judulnya, gue bacain ulang judulnya, itu memakan waktu 14 detik. Oke, banyak orang yang sering bilang, kayak, "Bang, video TikTok itu lo bakal viral kalau judulnya tuh harus cepet bang. 3 detik, 2 detik. Kalau video itu bakal viral, dan hooknya itu harus 3 detik, maka lo harus menjelaskan kepada gue kenapa video TikTok gue bisa mencapai 5,5 juta views dengan hook berdurasi 14 detik. Di sini yang pengen gue bilang adalah hook, lo bisa ngambil waktu sebanyak yang lo butuhin. Tapi gue gak bilang berarti lo harus ngabisin waktu setengah video lo cuman buat ngomong hooknya doang. Enggak. Tapi gue pengen ngancurin limitasi bahwa hook atau pembuka video di TikTok itu harus pendek. Enggak. Video gue paling tinggi 5 juta views ini itu memakan waktu 14 detik buat ngebacain judulnya. Yang gue bilang di sini adalah jangan terlalu terburu-buru atau mikir judul video lo atau pembuka video lo harus cepet. Big no banget. Oke bang, terus di judul ini lo ngebacainnya apa bang? Oke, judul ini itu kan kurang lebih kayak gini ya. Jika lo sering kehabisan topik obrolan dan bingung harus ngomong apa lagi, ini 3 teknik komunikasi nih, yaitu solusinya yang gue bacain, yang bakal bikin lo jadi master komunikasi yang gak akan pernah kehabisan topik obrolan apapun. Nah, itu melalui ada 3 tahapan: problem, solution, dan terakhir itu adalah dreams atau benefit. Oke, jadinya hook gue ini tuh dibagi menjadi 3. Ada problem, ada solution, ada benefit. Nah, Nah, teman-teman semuanya, problem di sini itu adalah masalah yang dialamin oleh audiens gue. Dalam bidang komunikasi, yang sering dialamin oleh audiens gue adalah jika lo sering kehabis topik obrolan dan bingung harus ngomong apa. Itu adalah problemnya.
Yang gue pengen bilang di sini adalah awali video lo dengan problem. Misalkan, Bang, gue itu bikin konten di bidang finance, Bang. Oke, di bidang finance apa yang sering jadi problem dari audiens lo? Oh, kalau di finance itu, Bang, ini kesalahan yang bikin tabungan kamu bocor terus. Misalnya itu problem ya, gitu kan? Atau nggak kayak saldo di akhir bulan selalu terkuras. Jadi itu problem ya, oke? Awali dengan problem. Masuk ke berikutnya adalah solution. Ini 3 teknik komunikasi, atau kayak ini 3 teknik finance, atau ini 3 teknik menabung, atau ini program menabung. Intinya adalah solusinya itu apa yang bakal lo bahas. Gue tadi bilang di sana adalah, ini dia teknik komunikasi yang bakal bikin lo jadi master komunikator. Ini dia teknik komunikasi. Nah, lo bisa bebas sesuai dengan konten lo-nya. Terus gue masukin benefit. Benefit adalah kalau mereka nerapin teknik ini, mereka bakal dapat apa? Contoh, gue bilang, yang bakal bikin lo nggak pernah kehabisan topik obrolan saat ngobrol dengan siapapun. Nah, yang lo ajarkan di bidang finance misalkan, apa benefitnya? Misalkan kayak, yang bakal bikin saldo akhir bulan kamu, itu selalu kebanjiran saldo. Misalnya kayak gitu. Atau apapun, oke? Karena gue nggak tahu, gue bukan di bidang finance, tapi bagi teman-teman, sesuaikan aja. Ingat, problem, solution, benefit. Bang, kasih contoh lain dong, misalkan gue psikolog nih, gitu kan? Oke. Problemnya adalah sering ngerasa stres, cemas, dan takut berlebihan. Ini dia teknik menenangkan diri yang dijamin deh bakal nyembuhin masalah anxiety kamu dalam 7 hari ke depan. Oke, solusi, benefit. Yang bakal nyembuhin masalah anxiety kamu dalam 7 hari ke depan. Udah, problem, solution, benefit. Selesai. Clear. Oke, kita udah selesai nih untuk bagian judul. Jadi lo bacakan ini sesuai dengan waktu yang lo perlukan buat bacain judulnya. Oke, by the way, manusia itu gue sebut sebagai a creature of visual, auditory, and kinesthetic. Ini berarti manusia itu perlu rangsangan yang bukan cuman auditory. Auditory adalah lo ngomong sesuatu. Gue kan tadi kan ngomongin kan problem, solution, dan benefit. Nah, saran gue adalah coba teman-teman itu bener-bener kasih visualnya juga. Jadi lo masukin teks. Di video gue, itu gue masukin teks di awalnya. Jadi sambil gue bacain, oke, judulnya juga gue jadi teks. Jadi teksnya itu dibagi tuh. Misalkan ada 3 baris teks, masing-masing baris 2 kata. Intinya sampai selesainya lo bacain judulnya. Nah, kalau misalkan lo gabungin teks plus audio ini, oke, jadi lo bacain judulnya dan mereka bisa baca teksnya, itu bakal ngebikin orang lebih tertarik dan lebih paham isi video lo itu apa. Oke, ini ngebantu banget nih untuk bagian teksnya. Oke, next one, kedua, yang bikin video gue viral, ini adalah tips yang sering kali ngelawan kebanyakan ide orang. Itu adalah durasi. Banyak orang yang bilang durasi TikTok itu maksimal average-nya itu di angka 30 detik. Kalau bisa 1 menit. Karena orang-orang TikTok itu pengennya langsung edukasi yang cepet. Gue kasih tau ke lo. Channel TikTok gue itu punya 80.000 followers lebih. Video yang selalu viral adalah video yang selalu di atas 2 menit. Gak pernah ada video gue yang di bawah 2 menit yang viral. Kenapa, Bang? Karena ini membuktikan konten pendek belum tentu viral. Yang gue berusaha bilang di poin gue kedua ini adalah durasi yang lo perlukan untuk benar-benar menyampaikan isi konten lo dengan efektif adalah durasi yang tepat. Itu berarti kalau misalkan lo seorang psikolog dan lo ngerasa kayaknya gue perlu waktu 4 menit atau 5 menit deh buat ngebawain konten ini, go ahead. Kau dengan bilang kayak kontennya nggak bakal viral kok, konten Jason Stanley dapat 5,5 juta views dengan durasi 7 menit. Dan itu poinnya. Oke? Kita ngomong berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kayak seharusnya tuh kayak gini. Yes, tapi gue ngomong berdasarkan bukti. Semua video gue yang viral, ratusan ribu views, jutaan views, semua dapat dari mana? Konten yang berdurasi panjang. Jadi
durasi tuh nggak memainkan kayak lo harus pendek baru lo viral. No. Pakai waktu atau durasi yang tepat untuk menyampaikan pesan lo. Nah, by the way, durasi ini juga ada hubungannya sih sebenarnya sama watch time ya. Watch time itu gini loh konsepnya. Social media itu pengen pengguna mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin di platform mereka. Jadi kayak misalkan TikTok, ya pasti TikTok pengen konten mereka itu ya bikin orang nonton 2 juta, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sama kayak YouTube juga pengen lama. Kenapa bang? Karena semakin lama orang di platform tersebut, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan dan semakin profit platform tersebut. Semakin platform tersebut profit, semakin platform tersebut akan memprioritaskan creator yang bisa bikin pengguna lebih lama di platform mereka. Jadi kuncinya adalah watch time. Makanya gue bilang, video ini bisa viral gede banget. Kenapa? Karena video gue tuh durasinya 7 menit. Itu panjang. Panjang banget. Dan misalkan TikTok ada pilihan. Kayak ada konten yang 7 menit yang orang suka. Ada konten yang 30 detik yang orang suka. Sama-sama tentang komunikasi. Manakah yang bakal TikTok kasih unjuk ke penggunanya? 7 menit atau 30 detik? Of course, pasti yang 7 menit. Ingat, mereka pengen pengguna mereka ngabisin waktu sebanyak mungkin di platform mereka. Ini berarti konten berdurasi panjang yang bisa bikin orang nonton lebih lama. Ingat ya, bukan 7 menit tapi orang cuma nonton 20 detik. Enggak, tapi 7 menit orang nonton 7 menit. Maka ini bakal lebih menghasilkan performa yang lebih baik dari videonya. Oke? So itu durasi. Ketiga, simple, adalah how you convey the message. Convey the message itu artinya adalah gimana cara lo menyampaikan pesan ya. Banyak orang yang bilang kayak video lo terus diedit yang bagus banget gitu loh. Enggak sih. Video gue di sini tuh cuman kayak gue ngomong, ada subtitle, udah selesai. Yang gue pengen sampein di sini adalah isi atau konten matters a lot more than editing. Artinya adalah isi atau konten dari sebuah video akan lebih mempengaruhi daripada editing. Kayak gue bukan pengguna TikTok. Biarin gue korek itu dulu, oke? Gue lebih banyak menggunakan YouTube. Tapi beberapa kali gue juga buka TikTok. Yang gue pernah lihat di TikTok, ada seorang vlogger, gue lupa siapa namanya, tapi dia dari Indonesia, dia sering banget vlogging. Satu videonya itu mungkin bisa 20 menit, 30 menit. Satu videonya dia ngevlog. Dia beli iPhone lah buat anak buahnya, dia apa. Tapi kontennya itu jutaan views setiap konten. Ini membuktikan dia nggak ngedit yang sampai kayak editan MrBeast yang bagus banget. No, enggak sama sekali. Dia cuman kayak ya udah gue rekam gitu kan, ya gue gitu kan. Dia emang orang lucu sih personality-nya. Tapi the point is, yang gue pengen bilang di sini adalah ini membuktikan bahwa isi atau konten lebih penting daripada editing. Konten gue di situ, video gue yang tadi gue kasih ke lo, itu simple banget editingnya. Kayak gue cuman duduk, gue editnya itu ada title gue di awal-awal, judul pertama dari videonya gitu kan. Judulnya, terus juga paling ada subtitle dikit, sama background music. Di cut-cut pun sedikit banget kalau di cut-cut. Oke, paling di cut-cut bagian-bagian yang salah lah gitu mah. Cuman cara pembawaan pesan yang lebih penting. Nah, di sini apa yang gue bilang adalah convey the message. Itu artinya adalah bikin penyampaian pesan yang memang sesuai dengan karakter lo. Karakter gue kalau ngomong ya kayak gini memang. Jadi gue setiap public speaking, gue ngebawain training, gue ngebawain pitching, ya pasti kayak gini cara ngomong ya gitu kan. Makanya gue bakal bisa lebih ngalir pas ngomong kayak gini. Bayangkan kalau saya harus berbicara seperti ini. Wah, sangat sulit sekali Bapak Ibu semuanya. Gue gak bisa kayak gitu. Oke, maksud intinya adalah biarin personality lo keluar di sosial media dan biarin konten lo menemukan orang-orang yang memang suka personality kayak lo. Be authentic. Oke? Jangan kayak gue harus baca skrip bang yang kayak ini dia 3 teknik yang bakal nurunin kadar stres anxiety kamu. Nggak usah di AI-in gitu loh. Intinya adalah
Lo nggak harus bikin konten yang memang bukan lo. Bikin konten yang sesuai dengan karakter lo, masih memiliki demand terhadap pasar, apa yang pasar butuhin, selama judul video lo ngikutin problem, terus juga ada bagian solution dan ada benefitnya, harusnya aman. Oke? Di industri lo apapun. Mari kita recap sedikit. Video gue bisa viral 5,5 juta views. Kenapa? Karena gue ngikutin formula judul, problem, solution, and benefit. Lalu, durasi video gue sampai dengan 7 menit. Oke? Itu berarti panjang videonya. Dan yang ketiga adalah gue menyampaikan isi video tersebut dengan karakter gue pribadi. Di sini, kita bisa rangkum yaitu adalah video yang bakal viral di TikTok ketika judul atau hook-nya kuat banget, dibawakan dengan karakter yang juga otentik dan sesuai dengan apa yang lo gunakan dalam realita dunia sehari-hari, dan lo juga nggak terlalu mementingkan editing, tapi lo sangat mementingkan banget apa yang gue bahas. Bener-bener bermanfaat gak? Belum pernah dibahas oleh orang lain gak? Cara gue ngebawainnya bagus gak? Itu yang jauh lebih penting. Oke? Jadi kita recap sedikit, ada 1, 2, 3, judul, durasi, convey the message. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman pengen butuh bantuan lebih lanjut, Bang, gue punya brand. Gue bikin konten di TikTok dan di Instagram. Apalagi kalau lo punya personal branding, wah itu sih mantap banget sih. Karena gue pribadi memang sangat specialized banget dalam personal branding. Kalau misalnya lo punya personal branding dan lo pengen gue bantuin oleh Stanley Agency, pastinya kita ada tim juga, kru juga, lo bisa kerjasama bareng Stanley Agency. Bang, tapi apa itu Stanley Agency? Jadi kita simak ini penjelasannya. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini. Tapi, ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi, kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari Sabtu, bikin personal brandingnya tuh kayak gimana ya? Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin sama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerjasama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek kontak info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini.